Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ramai juga ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kau lihat, biar searah. Yang diambil dari Matius 7. Kita tetap rela untuk menyelesaikan semua yang Tuhan ajarkan kepada kita mulai dari awal. Udah bisa. Judulnya adalah hal menghakimi. Matius 7 ayat 1 sampai kepada ayat 5. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan yang pertama, lalu kita semua di tempat ini. Alep, wah keren Alep ya, ikut ibadah melotot ya. Sudah semua? Itu Abang Daniel ya? Matius 7 ayat 1 sampai 5. Grace sudah? Si itu mana dong? Siapa? Baru kita tuh. Gak dihubungin. Udah, Ada. off kameranya. Oh, Sarah ada ya, Sarah ya. Coba panggil. Sarah? Tuh, memang di offin kameranya. Onin kameranya. Jangan dimati-matiin. Tantenya mana? Tantenya. Oh, sama siapa situ? Sama siapa di situ? Oh ya. Ya ya. Sudah ya, kita akan baca Alkitab kita dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita malam ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh bagi kita hari ini. Amin. Hari ini kita masuk kepada sesi-sesi terakhir dari bagian pengajaran Tuhan Yesus yang dilakukan di bukit. Shalom, tulang jarisman. Diambil dari Matius 7 ya. Anturang, kita baru mulai. Dan kita akan mulai apa yang Tuhan ajarkan. Kemarin kita telah mendapat pengajaran tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan diri sendiri. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain atau dengan saudara kita di luar diri kita. Karena itu judulnya adalah hal menghakimi. Kemarin hal kekhawatiran, hal memberi sedekah, dan banyak lain. Hari ini saya ingin kita semua fokus kepada apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Karena ini sangat berkaitan dengan karakter, sifat, gaya hidup kita yang sebenarnya adalah merupakan kesalahan di mata Tuhan, dan pelajaran saat ini akan memberitahukan kepada kita tentang cara hidup yang benar di dalam kita berhubungan dengan saudara kita. Kita wajib mengetahui agar kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita mulai. Judulnya adalah hal menghakimi. Coba Daniel, ini anggota baru Daniel. Abang Damanik baca ayat 1. Kau menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Saya ingin ada yang memperhatikan ini dengan seksama. Matiin lagi.
Di mute. Di mute lagi. Ya. Apa yang dimaksud dengan menghakimi? Karena judulnya adalah hal menghakimi, berarti ini berbicara tentang kebiasaan yang kita lakukan. Dan itu adalah kebiasaan menghakimi. Apa yang dimaksud dengan menghakimi? Ayo, supaya jelas seperti kemarin kita tanya satu-satu supaya ngerti. Mulai dari Bow lagi, Bow. Apa yang dimaksud dengan menghakimi? Kita bawa aja tuh. Itu Bu itu. Bu. Iya, Ya. hakim itu hampir mendekati seperti berprasangka, menuduh, tetapi belum jelas kebenarannya. Jadi memperkatakan yang belum dia teliti dengan jelas, tetapi sudah memperkatakan seperti mau menuduh. Ya. Jadi gini, kenapa saya harus bertanya? Supaya kita ngerti dulu porsi yang sebenarnya. Jadi jangan hanya sebagian kita mengerti. Jangan hanya sepertinya atau kayaknya. Tetapi kita harus tepat di dalam mempelajari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Tadi Bau menjelaskan bahwa menghakimi itu adalah kegiatan yang sepertinya belum tentu terjadi dalam konteks menuduh ataupun memfitnah. Coba Daniel apa Daniel? Menghakimi. Udah manik atau apa? Jangan dong. Ya, menghakimi kita ya, menuduh hal yang belum pasti tapi menutup atau kalau saya dari posisi Ya, jelas. hampir sama ya. Siapa lagi di situ? Bapak Alep, ayo menghakimi apa? Ini yang di bawah siapa Pak? Ya, Gus. Boleh. Ya Tuhan, menghakimi seperti mengadili itu Lam. Seperti mengadili. Sikapnya seperti seorang hakim. Sikapnya Mengadili. seperti seorang hakim, mengadili. Ya. Pak Pikiti, Polisi. polisi. Mana? Ya, Pasti ngerti nih. nah, Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menghakimi? Menghakimi yaitu menghukum seseorang, Menghukum seseorang. namun belum diketahui hukuman yang pasti untuknya Ya, sesuai dengan perbuatanmu. ya, menghukum tidak sesuai dengan porsi. Elkara. Elkara. Menghakiminya, Ya, menghakimi itu menentukan sesuatu hal atau seseorang benar atau salahnya. ya. Tahu dari mana kau itu? Bijak Bapak. Itu inang apa inang tua itu? Inang, nah itu nih. Aku dong. Oh. Garam lagi. Kaha, apa yang dimaksud menghakimi? Menghakim itu adalah menuduh yang belum tentu pasti. Menuduh yang belum tentu pasti. Inang tua. Menghakimi itu mengadili yang belum tentu, yang belum pasti. Ya, mengadili. Mengakumis. Sarah di kolom nanti. Sama Ongadeon. Menghukum secara duniawi penghukuman aja. Ya, penghukuman. Artinya kita menghukum seseorang. Jawabannya Menghakimi adalah suatu sikap kita untuk memberi hukuman kepada sesama. ya, Aliar. Menghakimi itu menilai kelakuan seseorang. Menilai kelakuan seseorang. Grace? Mengadili. Mengadili. Inong nih yang penting Inong nih. Kenapa? Minum yang penting. Supaya ngerti. Menghakimi ngerti menuduh seseorang tanpa tahu kebenaran. Menuduh seseorang tanpa tahu kebenaran. Oke. Saya bukan sedang mencari tahu kemampuan kita tentang pengetahuan dalam hal menghakimi.
Ini kalau Tuhan Yesus tidak ajarkan berarti tidak penting. Karena Tuhan Yesus ajarkan, ini sangat penting. Artinya ada sesuatu yang tidak kita sadari. Ada sesuatu yang harus kita sadari, bahwa hal menghakimi ini sangatlah sangatlah menentukan kehidupan kita, karena kita memilih sikap untuk menghakimi. Tadi kita sudah mencari tahu apa yang dimaksud dengan menghakimi. Saya akan memperjelas. Ini persoalannya begini, tadi yang Daniel bacakan, jangan kamu menghakimi. Artinya kita menempatkan diri sebagai orang yang mengadili sesama kita. Sudah ngerti ya? Kalau ada yang pernah tahu tentang hakim, seperti itu. Tetapi kita bukan hakim. Hanya 2 di dunia ini yang diperkenankan dalam firman Tuhan yang boleh menjadi hakim. Yang pertama adalah orang yang pekerjaannya adalah hakim. Lalu kedua, dia adalah hamba Tuhan. Lalu kenapa kita dilarang untuk menghakimi? Karena menghakimi adalah sebuah sikap, tindakan yang menekan seseorang. Ingat ya, menghakimi adalah sebuah sikap, tindakan yang menjatuhkan seseorang. Menghakimi adalah sebuah sikap yang menghina, mencela, dan membuat derajat seseorang jauh di bawah orang yang menghakimi. Dan itu biasanya terjadi akibat kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Artinya gampangnya begini, Tuhan Yesus melarang kita untuk menjatuhkan sebuah vonis tentang perbuatan seseorang. Kenapa demikian? Karena hal ini menjatuhkan harga diri seseorang. Dari awal saya sudah katakan, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal menghakimi? Supaya kita memiliki hubungan dengan orang di luar kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apabila kita menghakimi, berarti hubungan kita dengan saudara kita adalah hubungan yang tidak dikehendaki Tuhan. Penghakiman terhadap saudara kita itu akan menimbulkan pertengkaran. Betul ya? Ketika saya menghakimi orang, ketika saya memberitahukan kesalahan orang dengan sikap mencela, dengan sikap menghukum, maka akan muncul sebuah pertengkaran, akan muncul sebuah pertentangan dari orang yang kita hakimi. Kita sangat tidak menyadari hal ini. Kita orang Batak khususnya adalah orang-orang yang sangat hebat di dalam menghakimi seseorang. Makanya Tuhan Yesus ajarkan, kasih tahu sama kita, hari ini kita berhenti untuk menghakimi. Melihat kesalahan orang, lalu menjelaskan kepada orang bahwa orang itu melakukan kesalahan, itu tidak diperkenankan Tuhan. Kecuali kita adalah hamba Tuhan. Atau kita adalah seorang hakim. Sudah ngerti ya? Jadi kenapa kita tidak boleh menghakimi? Menghakimi adalah sebuah sikap yang merendahkan seseorang, walaupun orang itu melakukan kesalahan. Dan ujung-ujungnya akan menimbulkan pertengkaran. Menghakimi adalah sebuah sikap yang menunjukkan pembalasan. Ada lagi tuh, terhadap perilaku seseorang yang tidak diterima oleh kita. Saya menjelaskan ini di penjara sangat luar biasa. Pendengarnya di sana sangat tertarik. Kenapa? Karena ini adalah rumus kehidupan. Coba baca jepannya, Lukas 6 ayat 37. Supaya tambah terang. Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jelas di sini, Injil mencatat bahwa hal menghakimi ini sangat dilarang. Kenapa? Karena itu tadi, hubungan antara kita dengan orang di luar kita
akan tidak harmonis kalau kita melakukan penghakiman. Bentuk penghakiman itu apa saja? Tadi Abu Daniel menjelaskan, kita menuduh seseorang melakukan kesalahan. Kita memvonis seseorang karena melakukan kesalahan. Kita mencela orang karena melakukan kesalahan. Kita ngomongin orang karena orang melakukan kesalahan. Kita marah kepada orang karena orang melakukan kesalahan. Yang lebih fatal di Lukas dikatakan, kita akan menghukum. Jadi menghakimi kaitannya dengan menghukum. Setelah menghakimi, biasanya kita akan menghukum. Menghukum bisa dengan cara kekerasan. Menghukum bisa dengan cara mendenda. Menghukum bisa dengan cara melakukan hal-hal yang merugikan orang yang melakukan kesalahan. Tuhan Yesus katakan, jangan engkau menghakimi, jangan engkau menghukum. Kenapa? Gampang jawabannya. Ingat ini. Karena apabila kita menghakimi, maka kita akan dihakimi. Udah ngerti ya? Karena apabila kita menghukum, maka kita akan dihukum. Ini adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan kita. Harus disadari bahwa ketika kita berani menghakimi seseorang, kita harus siap menerima orang menghakimi kita. Bukan orang yang kita hakimi akan menghakimi kita. Biasanya tidak begitu. Tetapi Tuhan akan melakukan perkara ini melalui orang lain. Orang yang lebih kuat dari kita akan datang menghakimi kita. Orang yang lebih hebat dari kita akan datang menghukum kita. Paham maksudnya ya? Karena sifat dari menghakimi ini adalah sebuah sikap keangkuhan, kesombongan, di mana kita memandang rendah orang yang kita hakimi. Artinya kita jauh lebih kuat dari orang yang kita hakimi. Kalau badannya kecil menyinggung perasaan kita, badan kita besar, kita pukul dia. Betul ya? Nah biasanya nanti Tuhan utus orang untuk menghakimi kita dengan ukuran yang sama kita perbuat. Orang yang jauh lebih besar dari kita akan datang memukul kita. Mari kita lanjutkan lagi. Ayat keduanya Aldiar. Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. Paham nggak? Tuhan Yesus menjelaskan ini adalah fakta nyatanya yang harus kita akui. Karena dengan penghakiman, karena kalau kita menghakimi orang dengan cara kita, udah ngerti ya? Pakai ukuran menurut porsi kita, menurut gaya kita, itu juga akan dilakukan bagi kita. Satu contoh, ketika kita atau saya menghakimi seseorang karena melakukan kesalahan, saya tidak pernah mengucapkan dengan kata-kata atau menyampaikan kepada orang, parah lu ya, itu bahaya. Biasanya saya lakukan itu di dalam hati. Ini goblok banget nih orang. Ngerti maksudnya? Itu adalah menghakimi. Jangan kita pikir ketika kita menghakimi orang di dalam hati, Tuhan tidak balas. Ini pengalaman yang harus kita pahami. Bahwa ketika kita menghakimi orang bahkan di dalam hati, orang lakukan yang sama. Betul ya? Betul ya? Sekarang udah nyata kan? Bahwa hukum-hukum di dunia ini ada. Dan inilah yang diungkap Tuhan Yesus. Hal menghakimi, jangan pernah kita lakukan. Belajar untuk tidak menghakimi. Apalagi sampai kita memfitnah seseorang. Ini berbahaya. Memfitnah adalah bagian dari menghakimi. Apalagi dasar kita menghakimi itu karena kecurigaan. Itu karena sesuatu perasaan menurut kita. Versinya menurut pikiran kita. Kenapa kita dilarang menghakimi? Karena kita tidak tahu cara menghakimi. Hanya Yesus adalah Raja yang akan menjadi hakim dalam hidup kita. Ayat ketiga, baca silakan. Elkara boleh ayat 3. Ayat ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. 4. Ya, ayat 3. Di sini Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada kita kebiasaan di dalam menghakimi itu dasarnya adalah keinginan atau rasa suka untuk melihat kesalahan-kesalahan orang. Ini ibu-ibu yang suka ngerumpi, ini paling demen melihat kesalahan orang. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kenapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Ini adalah sebuah ketagihan, sikap ketagihan di dalam menghakimi seseorang karena kita senang melihat kesalahan orang. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita di sini, ketika kita melihat selumbar di mata saudara kita, melihat kesalahan kecil yang dilakukan oleh saudara kita, ternyata ada kesalahan sebesar balok di dalam mata kita. Ternyata kita adalah orang yang tercela lebih daripada yang kita hakimi. Paham ya? Ingat ini, bahwa ketika kita berani menghakimi orang, ternyata kita jauh lebih tercela daripada yang kita hakimi. Tuhan Yesus yang mengatakan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang banyak kesalahannya dalam konteks kesombongan, dalam hal keangkuhan, dalam hal sok tahu, dalam hal meninggikan diri, itu kesalahannya banyak kan? Mereka lah yang sering melakukan penghakimi. Ingat ini, berhenti menghakimi kesalahan yang diperbuat oleh orang. Ayat keempatnya, Agus, Papi Kiti. Matius 7 ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu daripada matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Ya, cuman sampai sini pelajaran kita tentang hal menghakimi. Jadi dasar mengapa kita senang menghakimi orang atau berani melakukan penghakiman kepada orang, di ayat tempat dijelaskan di sini, Tuhan Yesus bertanya kepada kita, bagaimanakah kita dapat berkata kepada saudara kita, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Ini maksudnya Tuhan Yesus menjelaskan, terkadang kita punya niatan baik. Betul ya? Terkadang kita punya niatan yang sehat untuk mengubah saudara kita dari kesalahan-kesalahan. Terkadang kita ingin orang lain atau saudara kita ini hidup benar di dalam Tuhan, makanya kita kasih tahu kesalahan dia. Tetapi Tuhan Yesus katakan di sini, kalau kita belum pernah mengeluarkan balok, ingat ya, mengeluarkan balok, kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa dan kesalahan kita, atau kasarnya, kalau kita belum pernah bertobat, bagaimana mungkin kita bisa mengubah saudara kita? Ini loh yang dimaksud Tuhan Yesus. Jadi penghakiman ini dilarang. Penghakiman ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang belum melakukan pertobatan. Karena ketika kita melakukan pertobatan, kita tahu persis di mana letak kesalahannya dan bagaimana cara mengeluarkan kesalahan. Tapi kalau belum pernah bertobat, ini akan menjadi bahan tertawaan di hadapan Tuhan. Hei bodoh, bagaimana kau bisa mengeluarkan selumbar di mata saudaramu kalau mata lu saja buta, ketutup oleh balok. Sudah paham ya? Ini yang dikatakan Tuhan, orang buta menuntun orang buta. Jadi jangan pernah menghakimi kalau kita belum pernah melakukan pertobatan. Dan kegiatan menghakimi ini sangat sering dilakukan hanya oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang
sebenarnya dia sendiri hidup dalam kejahatan. Tetapi dia berusaha untuk menolong orang hidup di dalam kebaikan atau jalan Tuhan. Akhir dari renungan kita, yang perlu saya tekankan sama seperti kepada semua saudara-saudara kita di penjara. Yang kita baca tadi di Lukas. Pegang, belajarlah agar kita tidak menghakimi. Sebab rumusannya, apabila kita menghakimi, kita dihakimi. Karena ketika kita dihakimi, itu adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Dan itu adalah hubungan yang tidak baik antara kita dengan saudara kita. Dan yang lebih parah tadi yang dibaca Jepanya di Lukas, janganlah kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ingat ini, bahwa keberadaan kita apabila kita hidup di dalam penghukuman, rumusnya cuma satu. Ya, kita melakukan kesalahan. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, sekalipun kita berdosa, melakukan kesalahan, apabila kita tidak pernah menghukum, maka kita tidak akan dihukum. Ini yang saya jelaskan kepada saudara kita di penjara. Keberadaan mereka di penjara oleh karena mereka melakukan hukuman terhadap orang. Belajar untuk tidak menghukum, baik di dalam hati, baik di dalam ucapan, maupun di dalam tindakan, supaya kita tidak dihukum. Dan yang lebih parahnya, pembalasan penghakiman, pembalasan penghukuman yang kita lakukan terhadap orang, ini dibalaskan Tuhan kepada keturunan kita. Ini yang perlu kita sadari. Jadi apabila kita menghukum seseorang, bukan hanya kita yang dihukum, tetapi keturunan kita sampai 4, itu akan memperoleh penghukuman dari Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di tengah ombak. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami malam hari ini. Kami telah mendengar Roh Tuhan berbicara dan mengajar kepada kami tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kami hari ini, yaitu hal menghakimi.
Hari ini kami telah mendengar dengan jelas bahwa hal menghakimi adalah hal yang sering kami lakukan di dalam hidup kami tanpa kami sadari. Dan kami baru menyadari bahwa kegiatan menghakimi ini mendatangkan penghakiman bagi kami, mendatangkan penghukuman di dalam hidup kami. Sungguh benar firman-Mu dengan segala ketetapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjelaskannya kepada kami, sebab jika Engkau tidak memberitahukannya kepada kami, maka kami hanya akan hidup terus di dalam kesalahan demi kesalahan yang tidak pernah kami sadari. Kami hari ini bersepakat hati, mengaku di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bertobat dari hal menghakimi, kami bertobat dari hal menghukum sesama kami, sebab hal itu mendatangkan penghukuman dan penghakiman bagi kami, dan hal itu merusak hubungan kami dengan saudara kami. Biarlah Roh-Mu memperbaiki segala konsep berpikir hidup kami. Biarlah kami memulai hubungan kami dengan saudara kami dengan tidak menghakimi ataupun dengan tidak menghukum, melainkan dengan kasih persaudaraan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami menikmati firman-Mu malam ini, dan sungguh kami telah menerima pengampunan daripada Tuhan oleh karena pertobatan kami. Hari ini kami membawa keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam keluarga besar kami. Tuhan, apapun yang telah terjadi bagi keluarga kami, khususnya Mama Alep saat ini, yang telah